Lah apa ini? Ceritanya gimana? Gimana ceritanya? Oke, roll action. Oh gitu, warna komunikasi, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu Pak, dari pemerintahan diktator menjadi demokrasi, tapi yang versinya pemerintahan Inggris ya. Gitu lah ya. Ya apa Pak? Oh, Pak Lukman, ayo Pak Lukman. Gimana pemerintahan di Iki aduh sih lo men. Pemerintahan Please deh. HP masa gitu. Monarki absolut. Monarki absolut. Nah, kenapa kok bisa menjadi demokrasi lah ngono? Nah, iki cerita revolusi Industri. Iya. Nah, itu lalu kemudian ngomong makna carta, terus ngomong iya seputar itu ya. Tapi Berarti langkah pertamanya aku apa? karena kamu ditugasin itu, maka kamu harus baca sejarah Inggris dari mulai monarki absolut. Monarki absolut itu maksudnya negara itu dipimpin oleh seorang raja. Kalau di sana sebutannya king ya mungkin ya. Raja. Tapi kekuasaannya menumpuk di tangan raja. Baik kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif itu berada di satu tangan raja. Nah, itu namanya absolut, mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, lalu untuk membedakan kapan itu menjadi demokrasi, manakala kekuasaan raja tadi diambil satu persatu, legislatifnya yang diambil, lalu yudikatifnya juga diambil, bahkan federatifnya juga diambil dalam perjalanan berikutnya. Nah, sekarang terus masalahnya apa? Ya, masalahnya saya tuh bingung, mau ngerjain nggak bisa gitu. Ya, harus baca sejarah Ya dikerjakan sejarah negara Inggris, berarti pemerintahan negara Inggris. Coba kalau dilacak dari partai politiknya kan juga ada partai buruh juga ya Pak ya? Ya. Partai buruh, terus juga ada partai liberal, ada partai yang ideologinya libertarian, ini konservatif ya, konservatif, terus kemudian banyak sekali. Terus kemudian pernah di zamannya Tony Blair itu, ya dia memilih untuk mengambil posisi the third way, jalan ketiga dari sayap kiri dan sayap kanan, gitu. Partai buruh dan partai konservatif. Ada 3 sayap, aku udah baca itu. Terus kemudian kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan jalan tengah, gitu. Jalan ketiga itu. Afis yang mengumpamakan bahwa negara itu harusnya melakukan reproduksi sosial dan politik itu lewat strukturasi di dalam segala bidang ekonomi, strukturasi dalam bidang politik, strukturasi dalam bidang sosial, itu antara agen individu dari pemilik modal swasta dengan pemerintah, masyarakat, itu harus ada hubungan strukturasi yang saling mengandaikan. Nah, itu ditempuh oleh Tony Blair. Karena sebelumnya sempat prinsip Margaret Thatcherian ini Pak ya, itu adalah tangan besi gitu ya, wanita besi, Iron Lady, itu sebagai yang dimenangkan adalah orang-orang pemodal gitu, kapitalis gitu, partai konservatif gitu yang dimenangkan. Artinya dipegang oleh beberapa elit politik aja, karena dia fokus pada orientasi peningkatan sektor makroekonomi. Tapi terus dampaknya kemudian kan buruh kan menggugat, gitu, artinya kebangkitan partai buruh. Terus kemudian Tony Blair memperkenalkan Berarti intinya pas ada 3 itu tadi, si Tony Blair itu memilih jalan tengah. Jalan tengahnya itu jalan yang ketiga itu tadi, dari sektor apa? Berarti itu awal terbentuknya, awal menuju ke demokrasi. Bukan, begini aku cerita dulu ya. Jadi yang diceritakan Pak Lukman itu sudah modern. Saya menoleh lagi ke kelampauan ya, ke masa lalu dulu. Jadi
munculnya demokrasi itu karena ada yang mendorong. Siapa yang mendorong? Tidak lain adalah kelas menengah. Siapakah kelas menengah itu? Kelas menengah itu adalah sebuah kaum atau golongan yang mampu memaksa kekuasaan untuk memberikan sebagian kekuasaannya. Nah, golongan apakah yang punya kekuatan semacam itu? Tidak lain adalah golongan yang memiliki uang. Uang diperoleh dari mana? Dari perdagangan, era merkantilisme. Era perdagangan di Inggris itu melahirkan kelompok-kelompok mapan yang settle secara ekonomi sehingga mereka kelak nanti akan menjadi kelas-kelas pemodal. Dengan kekuatan modalnya ini mereka berdaya. Nah, satu sisi yang lain, imperium atau kerajaan itu kan kinerjanya harus dibiayai dengan neraca anggaran pendapatan belanja negara. Manakala anggaran pendapatan belanja atau neraca ini defisit, seorang raja biasanya akan menempuh beberapa policy. Bisa menaikkan pajak, upeti, menjual aset atau utang. Nah, mungkin saja upeti sudah digeber, pajak ditingkatkan dan sebagainya, tetapi tetap kurang biaya untuk membiayai kinerja kerajaan itu. Lalu ditempuhlah kebijakan utang. Nah, utang harus kepada yang punya uang. Siapa? Ya kaum pedagang yang tadi itu, yang berdaya secara ekonomi. Nah, di situ ada nego atau bargaining power, bargaining position. Kelas pemodal yang berubah menjadi kelas menengah itu memberikan syarat kepada raja bahwa para pedagang atau pemodal ini akan memberikan pinjaman pada negara kalau satu syarat, kalau raja memberikan sebagian kekuasaannya untuk dimiliki oleh pedagang tadi. Nah, ternyata kekuasaan yang diminta oleh pedagang adalah kekuasaan di dalam membuat peraturan, membuat regulasi, membuat hukum, membuat undang-undang. Nah, raja tak punya pilihan, akhirnya baiklah diserahkanlah kekuasaan, salah satu kekuasaan raja itu, kekuasaan legislatif itu diserahkan kepada kaum pedagang. Tadi kan kita tahu dia monarki absolut. Kenapa absolut? Karena 3 kekuasaan menumpuk di raja. Begitu berkurang kekuasaan legislatif, pindah ke pemilik modal atau pedagang, maka sejak itu monarki ini absolutnya mulai digerus. Lantas kekuasaan ini telah pindah ke pedagang. Lah karena pedagang sudah memiliki kekuasaan membuat undang-undang, maka sejak itu ada mobilitas vertikal. Jadi pergeseran tapi naik ke atas. Tadinya hanya pedagang, lalu menjadi kelas menengah, disebut kelas menengah karena mampu memaksa kekuasaan. Lalu meningkat menjadi kelas politik, elit politik. Mereka akhirnya menduduki parlemen. Sehingga sejak itu dari monarki absolut berubah menjadi monarki parlementer. Otomatis demokrasi lahir di sana. Ini yang mengawali mengapa Inggris berubah dari monarki absolut menjadi monarki demokratis atau monarki parlementer, karena sudah ada kelompok atau kaum yang bertugas membuat undang-undang. Jadi raja sudah tidak lagi diktator, tidak lagi absolut kekuasaannya karena telah pindah ke parlemen. Nah, namanya pedagang terus punya kekuasaan buat undang-undang, maka undang-undang yang lahir bisa dipastikan adalah undang-undang yang menguntungkan kelompok pedagang, sehingga lahirlah berbagai macam regulasi, berbagai macam undang-undang yang menguntungkan golongan ini, sehingga perdagangan semakin maju, perusahaan semakin maju, revolusi industri menemukan muaranya di situ. Inilah yang menjadi cikal bakal Inggris mengalami oversupply stok produksi. Lalu kemudian Inggris berpikir bahwa kelebihan produksinya ini harus dipasarkan ke luar negeri.
sejak itu muncul imperialisme, kolonialisme, penjelajahan atau penjajahan ke belahan-belahan dunia yang lain. Nah, itu perjalanan dari absolut ke parlementer, terus berujung pada imperialisme dan kolonialisme. Jadi sejatinya kolonialisme dan imperialisme itu lahir dari demokrasi. Apa artinya? Demokrasi itu tidaklah sesuatu yang selalu baik, karena toh comberan bisa keluar dari demokrasi. Nah, ini yang anak-anak muda kadang keliru dan salah melihat, seolah-olah demokrasi dianggap berhala baru yang suci, yang harus disembah-sembah, harus dipermanenkan dalam sebuah negara. Belum tentu cocok, belum tentu pas, belum tentu baik. Jadi harus diuji terus. Karenanya Soekarno dulu itu, carilah demokrasimu sendiri. Iya, pernah kan Soekarno ngomong begitu. Kita disuruh mencari demokrasi kita. Kenapa? Karena tidak selalu demokrasi barat yang liberal itu cocok dibumikan di Indonesia. Nah, lalu kemudian ada yang melanjutkan di era Orde Baru, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila maksudnya demokrasi yang berbasiskan sila-sila itu. Teorinya. Prakteknya ambo, pikirin dewe. Kenyataannya kok seperti ini sekarang. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, lalu Anda mencari kambing hitamnya, siapakah yang bisa disalahkan kejadian Indonesia kok jadi liberal lepas seperti ini? Ya salahkan demokrasinya, karena demokrasinya bukan demokrasi Pancasila tapi menjadi demokrasi liberal. Nah, sampai tepuk tangan pada saat demokrasi liberal ini di lonceng di Indonesia 98 reformasi lah, semua tepuk tangan toh Pak, gembira. Hanya saya yang sedih tersudut di kesepian lorong-lorong sejarah. Kok dramatisnya ini Pak? Nah, biar coba. Iya Pak, apik banget. Wow, banget. Berarti ini Pak ya, apa? Awalnya kan mulai dari perdagangan, berarti ini seperti halnya apa masuk dalam yang pernah sama jelaskan waktu sebelum hukum Indonesia itu. Betul. Berarti ada tingkatan apa ya? Itunya tingkatan Model masyarakat. model masyarakatnya. Ya, jadi model masyarakat manusia itu kalau tidak keliru, saya pernah menerangkan. Awalnya komunal primitif. Komunal primitif. Bentuk komunisme tapi yang masih primitif. Nah, lalu karena revolusi di bidang teknologi ini benih, ditemukannya benih padi, lalu model masyarakat komunal primitif berubah, naik setingkat lebih maju menjadi model masyarakat tradisional agraris. Masyarakat tradisional agraris juga mengalami dinamikanya, lalu kemudian karena ada revolusi temuan yang namanya adalah apa itu kontrak sosial dan seterusnya itu, maka muncullah masa atau model masyarakat feodalisme. Nah, masuk ke monarki absolut Inggris tadi karena ada revolusi di bidang revolusi sistem bukan sistem kenegaraan, kan ada parlemen, lalu ada revolusi industri, maka berubah dari feodalisme, model masyarakat meningkat lebih maju lagi menjadi masyarakat kapitalisme. Kapitalisme dianggap tidak mensejahterakan, maka ada revolusi lagi, tapi kali ini revolusi sosial. Harapannya kan begitu. Ramalan Karl Marx kan begitu, bahwa diramalkan kalau sudah tidak tertahankan lagi akan muncul revolusi sosial karena kapitalisme tidak kunjung mensejahterakan umat manusia. Lalu revolusi sosial ini dimenangkan oleh orang miskin, orang proletar, orang buruh, petani dan sebagainya, yang miskin-miskin itu yang tidak punya alat produksi. Lalu berubahlah menjadi model masyarakat dari kapitalisme apa? Sosialisme. Kenapa sosialisme? Ya karena di sana ada sebuah pemerintahan diktator proletariat, sebuah masyarakat transisional
dari masyarakat kapitalisme menuju ke komunisme modern. Harus ada transisinya yang disebut diktator proletariat. Inilah yang disebut dengan sosialisme. Terus yang ditanyakan yang mananya? Pak Lukman aja. Nah, kan sudah jelas ya. Masih dijelaskan. Ada gambarannya Pak. Iya. Ya kalau ini sudah terjawab, jadi kenapa kok bisa muncul demokrasi ya dari perjalanan tadi keserakahan menuju pada ya kontrak sosial dan proses yang diadakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi gimana Mbak? Masih bingung? Sedikit membantu banget malah. Malah jelas. Ya jadi tadi tuh aku udah ngerjain gitu ya Pak, tapi nggak nyambung gitu loh, aku masih bingung, makanya aku tanya-tanya ke Agus pun ya nggak seberapa tahu. Jadi ini tadi kebetulan Pak. Ada referensi yang barangkali bisa dibaca oleh Mbak. 3 kali. Jadi di SAE tapi tidak utuh ya, karena kita angle-nya dari ilmu hukum. Sama. Jadi histomatnya sama, histori materialnya sama Pak, tapi dari angle hukum. Terus pernah itu dari angle politik karena pelatihan kader GMNI. Yang kali ini angle-nya karena mengerjakan tugas Pak, tentang mencari dari monarki ke demokrasi. Maka kita urai lagi, tapi nampaknya ini yang lebih jelas ya, yang lebih jelas karena memang menukik pada yang dimaksud. Saya ingin beralih ke ini Pak, supaya ada pemahaman generasi muda dan tidak ada keterputusan ini Pak, referensi. Tadi kan kita langsung melompat ke eranya Anthony Giddens itu. Anthony Giddens dengan The Third Way-nya itu, The Third Way, jalan ketiga, itu mencoba membuat tawaran. Yang mana menurut saya Pak, bukan menurut Anthony Giddens. Menurut saya ini sebenarnya adalah sintesis. Karena ada tesis orang-orang konservatif, golongan konservatif itu yang selalu berdialektik melawan antitesis yakni partai buruh. Lalu Anthony Giddens mencoba membuat tawaran. Ini loh sintesis yang disebut dengan the third way atau jalan ketiga. Kenapa tidak ini yang dipakai? Nah, di dalamnya ada apa? Ada strukturasi. Strukturasi dari siapa saja? Dari keduanya. Lalu di fragmen kecil-kecil Pak ya. Ada swasta, ada apa itu civil society, ada pelaku dan sebagainya ini Pak ya. Ini tolong Pak Lukman urai lagi. Enggak, nanti kaitannya kepada arah berikutnya. Sintesis ini nanti kan menjadi tesis baru. Arah ke tesis barunya ini yang barangkali bisa diramalkan. Kan prognos sosial ini kan bisa dikendalikan Kak, menurut sama kayak kritik dari Karl Popper. Yuk jerumen toh ngomong. Iya, betul. Saya balik bahasa Surabaya Pak. Iki kejeron, mesake pemelotos gitu. Ayo Pak, piye Pak? Ya seharusnya kan kalau adanya dialektika sejarah yang panjang seperti itu, nanti pada akhirnya juga akan melahirkan satu bentuk tesis ya Pak, tesis baru. Jadi adanya satu tesis kemudian muncul satu tesis baru juga. Nah, yang kemudian harus diamati karena Giddenian ini kan mengandaikan satu bentuk komunikasi itu juga hermeneutik ya. Hermeneutik artinya interpretasi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu sudut pandang dilakukan oleh pemerintah, juga sudut pandang dilakukan oleh struktur masyarakat. Masyarakat itu adalah bentuk dialektika atau hermeneutika dua arah gitu. Hermeneutika ganda. Jadi dia mengandaikan satu bentuk komunikasi yang seimbang. Jadi tidak adanya sekat yang dominan di antara salah satu atau keduanya. Nah, tapi tesis yang barangkali ditemukan dari aspek probabilitasnya aja lah. Kira-kira yang terjadi mungkin nggak hal itu direalisir gitu ya. Saya kira kok yang ada justru strategi kekuasaan gitu Pak. Karena kalau kita melihat yang namanya satu negara pasti
pasti ada pertarungan kapital, ada pertarungan kelas, dan di situ juga ada pola-pola hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, saya harus meminjam tesis dari siapa, saya juga belum tahu apa yang menjadi kritik terhadap Anthony Giddens, tapi sejauh ini saya gini Pak, jadi tapi ini hanya hipotesis Pak, hipotesis. Nampaknya research way-nya Anthony Giddens yang menawarkan strukturasi itu sudah direalisir oleh Indonesia. Oleh Indonesia. Aneh kan, kita ini luar biasa. Apa yang dikenal dengan bersekutunya kekuasaan bertemu dengan media massa, bertemu dengan ornov, NGO, lalu kemudian ada rakyat kelas bawah. Jadi rakyat kelas bawah bersekutu dengan pengusaha, bersekutu dengan media massa, bersekutu dengan NGO, bersekutu dengan kekuasaan. Telah pernah terjadi berapa tahun yang lalu, barusan ini saja. Yang lalu itu kemudian mengantarkan presiden baru. Saya nggak mau sudahlah, pokoknya presiden baru. Saya presidennya. Apa artinya? Ini adalah kerjasama yang teramat manis antara yang tadi itu ya, seperti nampaknya Inggris ini agak malu kayak Om Banji kayak Pak, lanang ora wedok ya ora, agak malu-malu menyebut status dirinya secara tegas gitu. Nah, Indonesia tidak perlu berkuar-kuar, dia justru telah melaksanakan dan sempurna hasilnya. Pertanyaan saya Pak, kalau persekutuan seluruh elemen tadi, rakyat kelas bawah, pengusaha, media massa, NGO, dan kekuasaan menjadi satu kubu, saya kebingungan mencarikan antitesisnya Pak. Lalu siapakah yang menjadi antitesis ketika seluruh elemen ini telah menjadi tesis? Saya punya tugas baru. Sejarah mengamanatkan pada saya untuk mencarikan antitesisnya ini. Saya pikir kampus lah yang saya harapkan menjadi antitesis dari semua itu, dan tidak perlu harus menjadi oposan, cukup dengan analisis kritik saja. Saya pikir itu cukup dengan wacana. Barangkali ini nanti dialektikanya akan berjalan lagi, karena mohon maaf, untuk berapa tahun ini tidak ada dialektika di Indonesia karena hanya ada tesis tunggal, tidak ada antitesisnya. Sejarah yang baik adalah sejarah yang digerakkan oleh pertautan atau persinggungan antara tesis bertemu antitesis sehingga menciptakan sintesis baru, dan ini akan mengantarkan pada puncak kegemilangan sejarah yang akan datang. Nah, ini tawaran saya Pak Lukman. ya. Versi saya. Nah, kalau versi teman-teman ada, monggo silakan. Nggak punya versi apa Pak? Kalau sekedar gambaran, kalau meminjam strukturasi itu kan kita mengandaikan bahwa dunia yang terus bergulir itu kan juga dibayangi oleh sebuah truk besar ya Pak ya, juggernaut itu, sebuah mesin yang sangat besar yang bersiap melindas siapa saja yang tidak sadar akan keberadaannya. Kita berada di zaman di mana kita dimudahkan oleh IT, teknologi, kita memiliki fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan kapanpun untuk berdialektika, tapi justru tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Artinya kita terancam secara eksistensial oleh satu mesin itu tadi yang disebut sebagai juggernaut terbesar. Nah, ketakutannya atau barangkali ya, ketika kita menghadapkan pada sebuah antitesis itu, jangan-jangan kita yang belum siap terhadap situasi yang serba cepat ini, justru kita malah dilindas lebih tidak manusiawi gitu. Artinya kita ketika berjalan maju, ternyata truknya jalannya dari belakang gitu, dilindas dari belakang gitu ya. Nah,
artinya apa? Kehancuran juga membayangi Pak ya. Kehancuran sebuah bangsa itu juga membayangi dengan adanya kemajuan yang cukup cepat ini ya, rentan waktu yang cukup cepat, terus kemajuan peradaban dan potensi-potensi yang kita miliki justru akan membawa kita pada sebuah kondisi yang sebenarnya juga harus kita waspadai. Jadi perlunya adanya sebuah monitoring yang terus menerus, kemudian proses dialektika yang dimulai dari mana saja, dari elemen manapun yang barangkali juga familiar dilakukan di kampus-kampus, karena di universitas-universitas inilah kita menaruh harapan besar akan generasi kita yang terus berwacana, terus melakukan antitesis, terus melakukan kritik, terus melakukan verifikasi dan penyesuaian yang nanti pada akhirnya kita juga sadar bahwa kita harus mencegah adanya kehancuran itu, momok itu tadi, atau masyarakat risiko gitu ya. Karena kita kan hidup dalam risiko juga ya. Ya boleh ya. Ya kalau teman-teman ini arahnya kemana secara gagasan, pikiran. Tapi kalau menurut hemat saya sih, ini nanti ketemu Pak muaranya semuanya ini. Kan tadi dikatakan bahwa Juggernaut itu dikhawatirkan perjalanannya menggelinding lebih cepat ketimbang perjalanan yang seharusnya kita harapkan antitesis. Tetapi kalau ini searah, bukan antitesis ini, malah antitesis ini dilibas dari belakang, tidak tidak bertanding, tetapi berlomba, dan kita tergilas di tengahnya. Nah, ini nanti muaranya ke sini Pak, bahwa kalau itu terjadi maka inilah yang disebut dengan katastrofe atau kehancuran. Sebuah entitas, sebuah bangsa akan hancur di situ karena ada katastrofe. Nah, pemicu katastrofe ini adalah ketika seluruh elemen menyatu jadi satu, menjadi Juggernaut tadi, maka praktis tidak ada kontrol. Nah, karena tidak ada kontrol, maka keputusan-keputusan baru, termasuk bagaimana perlindungan atas kedaulatan, perlindungan atas ekonomi, pengawalan atas rakyat, ini menjadi kendor semua dan menjadi terbuka karena masuk era liberalisasi segala sektor. Nah, muaranya diberikan jawaban oleh seorang tokoh yang namanya adalah Friedrich Miskin itu, bahwa kita sedang memasuki globalisasi jilid ketiga. Jilid pertama kan globalisasi itu ketika ada imperialisme, kolonialisme itu jilid pertama globalisasi. Jilid keduanya kan global village itu, desa dunia. Ya, global partner dan seterusnya itu karena temuan-temuan IT dan sebagainya. Nah, masuk di jilid ketiga globalisasi yang ditandai adanya peranata-peranata baru internasional, sehingga ini berpengaruh kepada seluruh moneter, seluruh modal, seluruh perilaku. Jadi hari ini disinyalir ada gerakan senyap yang kita tidak sadari semua, dan gerakan senyap ini mengarah pada peranata-peranata baru di konstelasi global. Inilah yang saya maksud sebagai globalisasi jilid ketiga, dan ini sudah digagas oleh tokoh tadi yang namanya Friedrich Miskin. Bukan miskin. Nah, miskin kalau orang Surabaya kayak kere Pak, iki ora kere, malah ngomong tentang moneter internasional. Friedrich Miskin, keren Pak. Itu pertemuan yang kedua nanti saya tidak janji, tapi saya akan upayakan memperoleh jurnal penelitiannya. Jadi dia menulis ini di jurnal internasional Amerika Serikat. Namanya Pak bukan Osborne ya, Osborne itu Prancis ya. Osborne, saya lupa namanya apa. Sorbonne. Oh, bener Sorbonne University Prancis. Oh bukan Prancis. Satunya lagi hampir mirip namanya, saya lupa namanya. Coba saya akan cari itu nanti. Nah, terus begini Pak,
terus nasib saya bingung ngomong dari mana. Nasib nation ini terus piye lek wis ngene iki. Piye nasib nation ini? Nation? Kalau Serena? nation itu hanya dimaknai sekedar warna merah putih yang ada di bendera itu. Kalau nation itu hanya dimaknai sekedar lagu Indonesia Raya, hanya dimaknai bahasa kesatuan Indonesia, hanya dimaknai pakaian atau lambang-lambang negara burung Garuda. Kalau sebatas itu nation dimaknai, maka saya tidak tahu apakah itu nation yang kita harapkan. Atribut-atribut saja, karena toh kenyataannya esensi atau isinya itu sudah tidak nation lagi. Ayo toh Pak, cetok toh. Isinya Indonesia iki yang nation bisa kita hitung berapa, lalu yang asing berapa. Tetapi kalau lambang burung Garuda, saya pastikan, bahkan bersumpah berani saya, ini nation Indonesia, burung Garuda, lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia, pemenang, bendera merah putih, pemenang, pakaian nasional. Saya bisa memastikan ini nation. Tapi yang lain-lain kok dhisik harus diurai dulu. Wong ono ada ya sebuah Persero itu kelihatannya ini nation, tapi ya di belakangnya ternyata modalnya modal nggak tahu dari mana. Nah, terus saya sering ngeritik teman-teman kalimat cintailah produk-produk Indonesia, nonton film ya nonton film Indonesia. Nah, saya tanya, yang disebut film nasional itu yang bagaimana? Yang ceritanya mengandung lokal Indonesia, atau pemainnya harus orang Indonesia, atau modal pembuatan filmnya ini Indonesia? Kan kudu cetha iki. Karena begini Pak, ada kalanya modalnya ini dari India. Aku rasa nyebut jeneng ya. Pemain-pemain nih irungnya mancung-mancung Pak. Golek wong Lamongan gak ono nang kono. Soalnya gak mancung, Mbak. Ganteng-ganteng, ayu-ayu pemain-pemain filmnya. Surabaya, Pak, Tapi yang diceritakan adalah cerita tentang Indonesia. Babu dituandangi, dikamplengi. Saya pikir di Indonesia tidak ada deh cerita begitu ya. Itu hanya ada entah di cerita negara mana yang begitu. Nah, Mungkin dia mengutuk. dia nak Bumika, kita lagi bikin video. Silakan. Iya iyalah. Nah, terus lanjut ya. Baik. Berarti kalau nation kita hanya tertinggal di situ, nggih monggo. Maka inilah yang saya sebut Mas, aku mau sebagai pulang. Sandiakalaning Nusantara. Kalau Anda tidak terima bisa dicek sendiri. Udah dimakan? Iya mak, kawan aja. Piye Mas Irfan ada kalian? Oh gak paham barusan akhirnya apa? Sandiakalaning. Apa baik artinya? Ya mengarah pada katastrof. Pada ya Pak Lukman bilang tadi mengarah pada hilangnya apokalips. Wes aja terus off the record, ora penak. Oh, sudah selesai. Nah, wes cukup lah. Gini ke sini. Baik para pemelotot di YouTube sekalian, malam ini saya pikir cukup karena saya tidak tahu ada anasir apa. Malam ini kita bicaranya agak keras meskipun intonasinya masih dengan penuh kelembutan. Tapi paling tidak kita bisa petik hikmah yang terkandung di dalamnya. Madhab Suwalawaru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammad. Hei.